Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan getaran halus di dalam dada, seakan ada rahasia yang menunggu untuk disingkap? Malam terasa sunyi, tetapi hatimu justru berbisik lebih keras daripada suara apapun di dunia. Itulah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Di video ini kita akan menyelami sesuatu yang jarang dibicarakan, bahkan oleh para guru besar. Ilmu hati yang langsung dari Allah. Sebuah pengetahuan tanpa kitab, tanpa huruf, tanpa suara, namun mampu mengguncangkan seluruh hidup seseorang. Sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar, apa yang paling sering membuat hatimu gelisah dan kapan terakhir kali engkau merasa Allah benar-benar dekat. Mari kita berbagi pengalaman, karena bisa jadi melalui kisahmu ada hati lain yang Allah sentuh malam ini. Bab 1. Hati sebagai pintu yang tak terlihat. Ada sebuah rahasia besar yang Allah sembunyikan di dalam diri manusia. Rahasia itu tidak berada di langit yang luas, tidak pula di dasar bumi yang gelap, melainkan tersimpan di ruang kecil yang bernama hati. Namun hati yang dimaksud bukan sekadar segumpal daging yang memompa darah, melainkan sebuah dimensi halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Di sanalah Allah bersemayam dengan cara yang tidak bisa dijelaskan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berhasil menyingkap tabir rahasia. Itulah mengapa hati disebut sebagai cermin ilahi, sebab ia mampu memantulkan cahaya yang tidak dapat dilihat mata, dan hanya dapat dirasakan oleh ruh yang sedang lapar akan kebenaran. Hati bukanlah ruang biasa, ia adalah gerbang yang menghubungkan manusia dengan asal-usulnya. Barang siapa berani menutup mata dunia dan membuka mata batin, ia akan melihat bahwa hati adalah jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit, fana dengan kekal, makhluk dengan Sang Pencipta. Namun jalan menuju hati sejati bukanlah jalan yang mudah. Banyak yang tersesat karena menyangka bahwa ilmu hati dapat ditemukan dalam kitab-kitab, padahal yang mereka temukan hanyalah kulit, bukan isi. Hanya mereka yang berani masuk ke sunyi, menanggung sepi, dan menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah yang akan diperlihatkan rahasia terdalam ini. Ada lapisan-lapisan halus dalam hati yang tidak semua orang mampu menjangkaunya. Pada permukaan, hati dipenuhi oleh nafsu, keinginan, dan rasa cinta pada dunia. Namun jika seseorang terus menyucikan dirinya dengan zikir, sabar, dan ikhlas, ia akan menembus lapisan demi lapisan hingga tiba pada inti yang disebut sebagai sir. Sir adalah rahasia ilahi yang Allah titipkan di dalam diri manusia. Di sana, seseorang tidak lagi sekadar mengenal dirinya, melainkan mengenal Allah dengan pengenalan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Inilah ilmu yang langsung dari Allah, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, dan tidak bisa dipaksakan, melainkan hanya dianugerahkan. Ilmu hati ibarat sebuah bisikan yang datang dari keheningan. Ia tidak berbunyi keras, tidak pula datang dengan gemuruh. Ia menyelinap halus ke dalam kesadaran, membuat seseorang tiba-tiba mengerti sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Hati yang terbuka akan mampu menangkap sinyal ilahi ini, seakan-akan ada cahaya yang turun langsung dari langit, menerangi relung jiwa yang paling gelap. Ketika cahaya itu hadir, maka manusia akan mengerti bahwa dirinya hanyalah debu yang digerakkan oleh kehendak yang maha mutlak, dan seluruh rahasia hidupnya hanyalah bagian kecil dari skenario besar Allah. Dan disinilah letak misterinya. Semakin dalam seseorang menyelami hatinya, semakin ia sadar bahwa ilmu yang sesungguhnya tidak berada di luar dirinya, melainkan telah lama tertanam di dalam. Namun ilmu itu tertutup rapat oleh tirai nafsu dan kelalaian. Hanya ketika tirai itu tersibak, maka hamba akan menemukan dirinya sedang berhadapan langsung dengan Allah. Tanpa perantara, tanpa jarak, tanpa sekat. Inilah puncak dari perjalanan hati, sebuah ilmu yang langsung dari Allah, yang membuat manusia tidak lagi mencari keluar, tetapi tenggelam dalam samudra cahaya di dalam dirinya sendiri. Bab 2. Jalan sunyi yang tidak semua berani tempuh. Ada sebuah jalan yang tidak tercatat di peta dunia, tidak ditemukan dalam buku manapun, dan tidak pula bisa ditunjukkan oleh orang lain. Jalan itu hanyalah sebuah lorong sunyi di dalam hati, yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang berani menghadapi kesendirian sejati. Orang-orang yang mencari ilmu hati akan dipaksa untuk berjalan di lorong ini,
lorong yang gelap bagi mata dunia, tetapi terang bagi ruh yang haus akan kebenaran. Di jalan inilah manusia diuji. Apakah ia mampu meninggalkan kebisingan dunia demi mendengar bisikan ilahi yang hanya terdengar dalam hening? Perjalanan ini tidak dilalui dengan langkah kaki, melainkan dengan ketundukan jiwa. Seseorang yang memasuki jalan sunyi akan merasakan bahwa setiap benda, setiap suara, bahkan setiap gerakan orang di sekelilingnya hanyalah bayangan semu yang tidak memiliki daya. Hanya Allah yang benar-benar hidup dan selainnya hanyalah pantulan. Kesadaran ini akan membuat seseorang mulai merasa asing di tengah keramaian, seakan ia hidup di dunia yang berbeda. Ia hadir di dunia, tetapi hatinya seolah berada di luar dunia, terhubung dengan dimensi yang hanya bisa diselami oleh ruh yang sudah bangun dari tidur panjangnya. Namun, jalan sunyi ini bukan tanpa ujian. Orang yang melangkah akan sering merasa ditinggalkan, disalahpahami, bahkan dicemooh. Dunia akan mencoba menariknya kembali dengan segala kilauan harta, jabatan, dan cinta palsu. Tetapi justru disitulah rahasia Allah bekerja. Semakin hamba menolak untuk terikat, semakin pintu rahasia terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, ia akan merasakan bahwa kesendirian yang dulu menakutkan ternyata adalah ruang suci di mana Allah mengajarkan langsung sesuatu yang tidak pernah tersampaikan di mimbar manapun. Ilmu hati yang datang di jalan sunyi ini ibarat percikan cahaya yang jatuh di kegelapan. Ia tidak datang sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, cukup untuk menuntun langkah berikutnya. Inilah mengapa para wali berkata bahwa Allah tidak pernah menyingkap seluruh rahasianya sekaligus, sebab hati manusia tidak akan sanggup menampungnya. Ia hanya diberikan setetes demi setetes, agar hamba tidak mabuk oleh cahaya, melainkan tetap berjalan dalam kerendahan diri. Maka siapapun yang ingin menemukan ilmu hati harus berani menempuh jalan sunyi. Jalan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin pengetahuan, tetapi untuk mereka yang ingin penyaksian. Dan ketika seseorang berani masuk ke dalam sunyi yang penuh rahasia, ia akan menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah pengajaran langsung dari Allah, tanpa suara, tanpa tulisan, hanya melalui bisikan nurani yang menusuk jauh ke dalam ruh. Inilah ilmu hati yang tidak dimiliki oleh mereka yang sibuk dengan dunia, tetapi dianugerahkan kepada mereka yang rela kehilangan segalanya demi Allah. Bab 3. Bisikan zikir yang menggetarkan rahasia. Ada sebuah kunci halus yang mampu membuka pintu hati yang terkunci rapat, zikir. Namun zikir yang dimaksud bukanlah sekadar lafaz di bibir, bukan pula sekadar hitungan tasbih yang berpindah dari jari ke jari. Zikir sejati adalah bisikan batin yang menyalakan kesadaran, menggetarkan seluruh dimensi ruh, hingga setiap tarikan nafas terasa seolah menyebut nama Allah. Di titik itu, zikir tidak lagi menjadi amalan biasa, melainkan denyut kehidupan yang terus mengalir dalam diri. Seseorang yang benar-benar berzikir tidak lagi membutuhkan suara keras, karena seluruh dirinya telah menjadi suara yang bersaksi tentang Allah. Zikir yang sejati mampu menyingkap tabir-tabir kegelapan dalam hati. Setiap kali hati berzikir, ada percikan cahaya yang menembus dinding kelalaian. Semakin dalam zikir itu meresap, semakin jernih cermin hati memantulkan nur ilahi. Pada awalnya, seseorang mungkin hanya merasakan ketenangan. Namun bila ia terus istiqamah, akan datang saat di mana zikir itu berubah menjadi getaran yang membuat seluruh kesadarannya bergetar, seakan-akan ia sedang mendengar panggilan langsung dari langit. Saat itulah ilmu hati mulai diturunkan sedikit demi sedikit, bukan melalui guru atau buku, melainkan melalui bisikan yang tak kasat mata. Para arif mengatakan bahwa zikir adalah makanan ruh, sebagaimana nasi dan air adalah makanan tubuh. Ruh yang tidak diberi zikir akan layu, mati rasa, dan kehilangan cahayanya. Namun roh yang diberi zikir dengan ikhlas akan bercahaya, kuat, dan peka terhadap isyarat ilahi. Inilah mengapa zikir disebut sebagai kunci ilmu hati. Tanpa zikir, hati hanyalah wadah kosong. Tetapi dengan zikir, hati menjadi rumah bagi rahasia Allah. Orang yang hidup dalam zikir akan menemukan bahwa Allah senantiasa hadir, bahkan dalam hal-hal yang tampak remeh di dunia. Tetapi ada misteri yang lebih dalam. Zikir yang sungguh-sungguh pada akhirnya tidak lagi terasa sebagai ucapan manusia,
melainkan sebagai pancaran dari Allah sendiri. Seseorang akan merasa seolah bukan dirinya yang menyebut, melainkan Allah yang menanamkan sebutan itu ke dalam dadanya. Ia akan merasa dirinya hanya wadah yang berisi gema namanya. Di saat itulah manusia sadar bahwa ia tidak memiliki daya, bahkan dalam mengingat Allah sekalipun. Semua itu hanyalah karena rahmat-Nya yang mengalir tanpa henti. Dan inilah rahasia paling menakjubkan. Zikir membuka pintu yang membawa manusia menuju pengajaran langsung dari Allah. Ketika hati hidup dengan zikir, ia menjadi seperti antena yang menangkap sinyal dari langit. Ilmu yang tidak pernah dipelajari tiba-tiba hadir. Hikmah yang tidak pernah dibaca tiba-tiba mengalir. Pemahaman yang tidak pernah dicari tiba-tiba membukakan tabir. Semua itu tidak lain adalah bagian dari ilmu hati, yang datang bukan dari upaya manusia, melainkan sebagai hadiah ilahi bagi mereka yang hatinya tidak pernah lepas dari mengingatnya. Bab 4. Cahaya yang turun ke dalam dada. Ilmu hati sejatinya bukan sekadar pemahaman, melainkan cahaya. Cahaya itu tidak datang dari pikiran manusia, tidak pula dari buku-buku yang dibaca, tetapi ia turun langsung dari Allah ke dalam dada hamba yang dikehendakinya. Al-Quran menyebutnya sebagai syarh al-syad, yaitu ketika dada dilapangkan dan dipenuhi cahaya, sehingga seseorang mampu melihat kebenaran dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh logika biasa. Cahaya ini bukanlah cahaya yang dapat dilihat dengan mata, melainkan cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah terbuka. Ketika cahaya itu turun, hati yang sebelumnya gelap berubah menjadi terang. Semua keraguan seolah lenyap, semua kegelisahan perlahan hilang. Hamba akan merasakan kedekatan yang sangat halus dengan Allah, seakan-akan setiap detak jantungnya adalah bisikan cinta dari langit. Namun, pengalaman ini sulit untuk dijelaskan, sebab ia berada di luar bahasa. Orang yang pernah merasakan pancaran cahaya ini akan memahami sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun, karena rahasia ini hanya bisa dirasakan, bukan dibahasakan. Cahaya yang turun ke dalam dada juga mengubah cara manusia memandang dunia. Sesuatu yang dulu dianggap penting tiba-tiba menjadi kecil. Sesuatu yang dulu mengejutkan kini terasa fana. Hamba yang menerima cahaya ini akan mulai melihat dunia dengan mata ruh, bukan dengan mata jasad. Ia akan tahu bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan dan cahaya Allah lah yang menjadi inti dari semua kehidupan. Inilah titik di mana hati mulai mengenal hakikat. Tidak ada yang benar-benar hidup kecuali Allah, dan semua selainnya hanyalah pantulan dari kehidupan yang mutlak. Namun cahaya ini tidak bisa dipaksa. Ia bukan hasil dari banyaknya ibadah formal semata, bukan pula hadiah dari pencapaian intelektual. Cahaya itu adalah pemberian murni, sebuah anugerah yang hanya Allah tentukan. Tetapi ada satu rahasia. Allah menurunkan cahayanya kepada mereka yang menjaga hati dalam kesucian, keikhlasan, dan zikir. Maka semakin jernih hati, semakin besar kemungkinan cahaya itu turun, seperti langit yang bening lebih mudah ditebus oleh sinar matahari. Maka barang siapa ingin mendapatkan ilmu hati, ia harus mencari cahaya, bukan sekadar ilmu dunia. Sebab ilmu tanpa cahaya hanyalah huruf-huruf yang kering, tetapi cahaya tanpa huruf mampu menyingkap makna yang tak tertulis. Inilah misteri terbesar, bahwa ilmu hati bukan hasil dari upaya manusia semata, melainkan cahaya yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam dada, sebagai tanda kasih-Nya kepada hamba yang Ia pilih. Bab 5. Sir, ruang rahasia di dalam hati. Di balik lapisan hati yang sering kita kenal, ada satu ruang rahasia yang hampir tidak pernah disentuh oleh manusia biasa. Ruang itu disebut sir, inti terdalam dari hati yang menjadi tempat tersembunyi antara hamba dan Tuhannya. Sir bukan sekadar bagian dari jiwa, melainkan titik rahasia di mana cahaya ilahi bersemayam. Tidak semua orang dapat menjangkaunya, sebab sir tertutup oleh lapisan nafsu, syahwat, dan kelalaian. Hanya mereka yang dibersihkan oleh Allah yang dapat memasuki ruang itu. Dan ketika sampai di sana, mereka akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah bisa digambarkan dengan kata-kata. Sir bagaikan sebuah pintu menuju dimensi lain. Ketika hamba sampai di titik ini, ia tidak lagi sekadar mengenal Allah lewat nama dan sifat,
melainkan melalui penyaksian batin yang melampaui pengertian. Ia merasa seolah Allah hadir begitu dekat, lebih dekat dari urat leher, bahkan lebih dekat dari dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, hamba tidak lagi membutuhkan bukti atau dalil, karena hatinya sendiri sudah menjadi saksi. Seakan-akan ada tirai tipis yang tersingkap, memperlihatkan cahaya yang selama ini tersembunyi. Namun mencapai sir tidaklah mudah. Jalan menuju ke sana penuh dengan ujian, cobaan dan pembersihan. Hati harus dibersihkan dari sifat sombong, iri, dengki, cinta dunia, dan rasa memiliki. Semua itu adalah debu yang menutupi cermin rahasia. Semakin hamba melepaskan keterikatan dengan dunia, semakin tipis debu itu, hingga akhirnya cermin menjadi jernih dan sanggup memantulkan cahaya. Maka sir bukanlah ruang yang bisa direbut, melainkan ruang yang terbuka bagi mereka yang benar-benar tunduk, ikhlas dan ridha terhadap kehendak Allah. Di dalam sir, ilmu hati mencapai puncaknya. Hamba mulai memahami bahwa segala sesuatu hanyalah pancaran dari satu sumber, yaitu Allah. Ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah memiliki kekuatan. Bahkan untuk sekadar mencintai Allah pun ia tidak mampu tanpa izin darinya. Kesadaran ini membuat hamba larut dalam kerendahan diri, tenggelam dalam lautan tawakal, dan hancur dalam rasa butuh yang tak berkesudahan. Sir menjadikan manusia tidak lagi bergantung pada apapun selain Allah, karena ia telah merasakan bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Dan disinilah letak misteri yang membuat hati manusia bergetar. Siapapun yang diberi izin memasuki ruang sir akan membawa cahaya dalam setiap kata, setiap pandangan, bahkan dalam diamnya sekalipun. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak mengerti apa yang ia bawa, tetapi mereka akan merasakan ketenangan yang berbeda. Sebab ilmu hati yang lahir dari sir bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga menjadi pancaran rahmat bagi orang lain. Inilah puncak rahasia, ilmu yang langsung dari Allah yang tak tertulis di lembaran dunia, tetapi hidup di dalam dada hamba pilihannya. Bab 6. Suara halus dari keheningan. Ada saat ketika hati yang telah dibersihkan mulai mendengar sesuatu yang tidak didengar telinga. Itu bukan suara manusia, bukan pula bisikan pikiran, melainkan suara halus yang muncul dari kedalaman hening. Suara itu tidak memiliki bunyi, tetapi ia mampu mengguncang ruh hingga terasa lebih nyata daripada segala suara dunia. Para arif menyebutnya sebagai bisikan ilahi, isyarat rahasia yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah disucikan. Suara ini tidak muncul sesuka hati, melainkan datang tiba-tiba sebagai tanda bahwa Allah sedang mengajar langsung hamba yang ia pilih. Suara halus dari keheningan bukanlah ilusi atau bisikan setan, melainkan nurani yang dipenuhi cahaya. Ia meneguhkan hati, membimbing langkah, dan kadang menyingkap sesuatu yang belum terjadi. Namun, rahasia ini sangat rentan disalahpahami. Mereka yang masih dipenuhi hawa nafsu bisa menganggapnya wahyu, padahal yang turun hanyalah bayangan ego. Karena itu, bisikan ilahi hanya dapat dikenali oleh hati yang jernih, hati yang sudah mati dari dirinya sendiri, sehingga yang berbicara hanyalah Allah. Hamba yang pernah mendengar suara ini akan mengalami perubahan yang tidak bisa dipalsukan. Ia menjadi lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih yakin kepada Allah. Tidak ada lagi kegelisahan yang menjerat, karena hatinya selalu diarahkan oleh petunjuk yang datang dari keheningan itu. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tetapi ia merasa seakan setiap ujian sudah ada jawabannya di dalam dadanya. Seakan-akan Allah sedang berbisik, "Aku bersamamu, jangan takut." Namun misterinya adalah, suara ini tidak bisa dicari, tidak bisa dipaksa. Semakin hamba berusaha mengejarnya, semakin ia menjauh. Ia hanya datang ketika hati benar-benar tenggelam dalam zikir dan pasrah, ketika hamba berhenti menuntut dan hanya menyerahkan diri sepenuhnya. Seperti tetesan air yang jatuh di tengah malam, suara itu hadir dengan lembut, tetapi meninggalkan getaran yang abadi dalam jiwa. Dan inilah rahasia besar ilmu hati. Manusia bisa membaca ribuan kitab, bisa mendengar ratusan ceramah, tetapi satu bisikan ilahi dari keheningan mampu mengubah hidupnya selamanya. Ia menyadari bahwa Allah tidak jauh, tidak tertutup, tidak pernah meninggalkan. Allah senantiasa hadir, berbicara melalui cara yang tidak terucap, menuntun hati menuju cahaya yang tidak akan padam.
Bab 7. Rahasia tersingkap saat tabir terbakar. Hati manusia pada dasarnya tertutup oleh tabir. Tabir itu berupa keinginan, rasa takut, kemelekatan pada dunia, hingga kebanggaan pada diri sendiri. Selama tabir itu masih tebal, cahaya ilahi tidak akan pernah menembus dada. Namun ada saat ketika Allah sendiri menyingkapkan tabir itu, bahkan membakarnya habis hingga hamba merasa telanjang di hadapannya. Saat tabir terbakar, hamba tidak lagi melihat dunia sebagaimana sebelumnya. Ia tidak lagi terikat pada bentuk, sebab yang tampak hanyalah cahaya yang mengisi setiap ruang kehidupan. Tabir yang terbakar membuat hati menyaksikan kebenaran dengan cara yang mengguncangkan. Sesuatu yang dulu dianggap kekal ternyata fana. Sesuatu yang dulu dijadikan sandaran ternyata rapuh. Dan sesuatu yang selama ini dicari di luar ternyata sudah ada di dalam dirinya. Kesadaran ini bukan sekadar pemahaman, melainkan pengalaman langsung yang menembus hingga ke tulang sumsum. Hamba tidak bisa lagi berpura-pura karena ia tahu dengan pasti bahwa tiada daya dan kekuatan selain Allah. Tetapi perjalanan ini tidak selalu nyaman. Ketika tabir terbakar, banyak hamba merasa seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Semua pegangan hilang, semua rasa aman lenyap. Ia seakan terlempar ke ruang kosong tanpa arah. Namun justru dalam kehancuran itulah Allah menyingkap rahasianya. Hanya ketika semua sandaran selain Allah hancur, barulah hamba dapat bersandar sepenuhnya padanya. Dan disitulah ia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Para pencari yang telah mengalami tersingkapnya tabir seringkali berbicara dengan bahasa yang sulit dipahami. Kata-kata mereka terdengar aneh, bahkan terkadang menyalahi logika. Tetapi itu bukan karena mereka salah, melainkan karena mereka melihat dengan mata yang berbeda. Mereka berbicara dari sudut pandang cahaya, sementara kebanyakan manusia masih terikat pada bayangan. Itulah sebabnya banyak rahasia hati hanya bisa dipahami oleh mereka yang juga mengalami penyaksian. Dan inilah inti dari ilmu hati. Ketika tabir terbakar, Allah sendiri yang mengajar. Tidak ada lagi guru, tidak ada lagi perantara. Hati langsung bersentuhan dengan sumber cahaya. Inilah pengalaman yang membuat hamba tidak lagi meragukan Tuhannya. Sebab ia telah menyaksikan dengan mata batin bahwa Allah lebih nyata daripada segala yang tampak. Rahasia terbesar bukanlah apa yang ada di luar, melainkan apa yang Allah singkapkan di dalam. Bab 8. Bahasa sunyi yang hanya dimengerti hati. Ada satu bahasa yang tidak pernah terucap oleh lisan, tidak pernah dituliskan oleh pena, bahkan tidak bisa diterjemahkan oleh pikiran. Bahasa itu hanya dapat dipahami oleh hati yang telah dibersihkan. Bahasa sunyi ini bukan huruf dan bukan suara, melainkan getaran lembut yang menembus tanpa perantara. Allah berbicara kepada hambanya melalui bahasa yang rahasia ini, dan hanya hati yang hening yang sanggup mendengarnya. Siapa yang sibuk dengan kebisingan dunia tidak akan pernah menangkap isyarat itu, sebab bahasa ini hanya lahir dalam kesunyian batin. Bahasa hati bukanlah tentang kata, tetapi tentang makna. Saat Allah mengajarkan ilmu hati, tidak ada kalimat panjang, hanya sebuah isyarat yang membuat seluruh tubuh bergetar. Seolah-olah hati tiba-tiba memahami sesuatu yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Inilah cara Allah mengajarkan pengetahuan langsung kepada hambanya. Tanpa kitab, tanpa guru, tanpa ucapan. Hamba hanya terdiam, tetapi di dalam dirinya ada lautan ilmu yang terbuka begitu saja. Ia seperti seseorang yang tiba-tiba melek setelah lama buta, melihat panorama yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Para arif billah sering mengatakan bahwa ilmu hati adalah warisan para nabi, sebab nabi-nabi dahulu pun menerima wahyu melalui jalan yang tidak bisa dijelaskan secara biasa. Ada kalanya berupa suara, ada kalanya berupa cahaya, dan ada kalanya hanya berupa kesadaran mendalam yang seketika muncul. Semua itu adalah bentuk bahasa Allah yang tidak dapat diuraikan dengan logika manusia. Dan justru karena itu, bahasa ini begitu misterius sekaligus agung. Ia mengikat hati hamba sehingga tidak mungkin lagi berpaling. Namun bahasa sunyi ini seringkali menguji. Tidak semua bisikan dalam hati adalah dari Allah. Ada yang datang dari hawa nafsu, ada yang datang dari setan, dan ada yang murni dari Rabbul Alamin. Inilah sebabnya para pencari kebenaran harus berhati-hati. Hanya hati yang benar-benar disucikan dengan zikir,
sabar dan tawakal yang mampu membedakan antara cahaya dan bayangan. Hanya hati yang tunduk kepada Allah sepenuhnya yang mampu membaca bahasa rahasia itu dengan benar. Mereka yang telah memahami bahasa ini hidup dalam dua dunia sekaligus. Di hadapan manusia, mereka berbicara dengan kata-kata biasa. Tetapi di dalam dirinya, mereka berkomunikasi langsung dengan Tuhannya dalam bahasa yang tidak bisa dibocorkan kepada siapapun. Itulah sebabnya orang-orang arif seringkali terlihat tenang, karena mereka tidak pernah kehilangan arah. Hati mereka senantiasa terhubung dengan sumber cahaya, dengan Allah yang berbicara dalam keheningan terdalam. Bab 9, ketika Allah menaruh rahasia di dalam dada. Tidak ada ruang yang lebih suci daripada dada seorang hamba yang Allah pilih untuk menjadi tempat rahasianya. Di sanalah Allah menitipkan cahaya, di sanalah Dia menyembunyikan pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Manusia bisa membangun perpustakaan, menuliskan ribuan kitab, namun rahasia yang Allah tanam di dada seorang hamba hanya bisa terbuka melalui izinnya. Inilah sebabnya hati disebut sebagai Baitullah kecil, rumah bagi kehadiran ilahi, tempat di mana Allah sendiri menaruh titipan yang tidak mungkin ditemukan di luar. Rahasia itu seringkali tidak langsung disadari oleh pemiliknya. Ia mungkin hidup biasa, berjalan di tengah manusia tanpa menampakkan sesuatu yang istimewa. Tetapi di dalam dirinya ada percikan cahaya yang tidak pernah padam. Saat tiba waktunya, cahaya itu akan menyala, membuka tabir, dan mengubah pandangannya terhadap seluruh realitas. Ia akan menyadari bahwa dirinya bukanlah sekadar jasad, melainkan cermin yang memantulkan keindahan Allah. Dari situlah ia mulai memahami mengapa dada terasa sempit saat jauh dari Allah, dan terasa lapang saat dekat dengannya. Para pencari kebenaran yang sungguh-sungguh akhirnya memahami bahwa rahasia itu tidak bisa dipaksa. Sebanyak apapun mereka membaca, berlatih, atau menuntut ilmu lahiriah, rahasia hati tetap tidak akan terbuka kecuali dengan izin Allah. Karena itu, banyak wali Allah mengajarkan sikap pasrah, sabar, dan ikhlas. Rahasia ilahi bukan hasil usaha manusia semata, tetapi anugerah. Dan anugerah itu hanya diberikan kepada mereka yang hatinya benar-benar tunduk. Ketika rahasia itu mulai tersingkap, seorang hamba merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Ia bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan napas, dalam setiap getaran rasa, bahkan dalam diam yang paling sunyi. Ia menyadari bahwa hidup ini hanyalah aliran dari satu sumber yang sama, dan semua yang terjadi hanyalah bayangan dari kehendak Allah. Pengetahuan ini membuatnya ringan menjalani hidup, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh tangan yang maha kuasa. Namun rahasia ini bukan untuk disombongkan. Justru semakin dalam seorang hamba menyelam dalam samudera rahasia Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Pengetahuan yang benar bukan membuat dada membesar, melainkan membuat hati semakin merunduk. Dan disitulah letak keindahan ilmu hati. Ia bukan sekadar membuka rahasia, tetapi juga menuntun pemiliknya untuk semakin dekat, semakin cinta, dan semakin tunduk kepada Allah yang Maha Rahasia. Bab 10, Penyingkapan. Terakhir, hati yang menjadi cermin Allah. Pada akhirnya perjalanan ilmu hati tidak berakhir pada pengetahuan, tetapi pada penyaksian. Hati yang telah dibersihkan, dituntun, dan ditajamkan oleh Allah akan menjadi cermin bening yang memantulkan cahayanya. Di cermin itu, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya, melainkan melihat Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Setiap napas, setiap langkah, setiap detik kehidupan berubah menjadi tanda yang menunjuk kepadanya. Di titik ini, hamba tidak lagi mencari, sebab ia telah menemukan, dan yang ditemukan itu bukanlah sesuatu di luar, melainkan Allah yang selalu ada di dalam dirinya. Namun penyaksian ini bukan berarti hamba menjadi lepas dari dunia. Justru ia hidup lebih nyata, lebih penuh, lebih bijaksana. Ia masih makan, minum, bekerja, dan bergaul seperti manusia lain. Bedanya, semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Allah adalah pelaku sejati di balik segalanya. Saat tangan bergerak, ia tahu bahwa itu adalah kekuatan Allah. Saat hati mencintai, ia tahu bahwa itu adalah kasih Allah. Dan saat tubuhnya terbaring lemah,
ia pun menyadari bahwa hanya Allah yang kekal, sementara dirinya hanyalah debu yang hidup karena ditiupkan ruh. Penyingkapan terakhir ini menjadikan hamba tidak lagi terikat oleh rasa takut maupun harap terhadap selain Allah. Dunia tidak lagi menipu, jabatan tidak lagi memikat, dan manusia tidak lagi menjadi pusat perhatiannya. Yang ada hanyalah Allah. Inilah rahasia besar dari ilmu hati, membawa manusia kembali kepada asalnya, mengembalikan jiwa kepada Tuhannya dengan tenang. Itulah makna dari ayat yang selalu bergema di telinga orang-orang arif. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Namun, meski penyaksian ini agung, ia tetap tidak bisa diceritakan sepenuhnya. Kata-kata hanya mampu menyentuh pinggiran, sementara inti dari pengalaman ini berada di luar jangkauan bahasa. Karena itu, mereka yang sampai pada rahasia ini lebih sering memilih diam. Diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu terlalu banyak hingga kata-kata tidak sanggup menampungnya. Kesunyian bagi mereka bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang tak bisa diluapkan. Dan disinilah kita menyadari, ilmu hati bukanlah milik siapapun, melainkan murni anugerah Allah. Tidak ada yang bisa mengklaim memilikinya, tidak ada yang bisa menyombongkan pencapaiannya. Semua hanyalah titipan, semua hanyalah pancaran. Maka siapapun yang ingin sampai pada ilmu hati ini, harus kembali kepada sikap paling dasar. Tunduk, pasrah, dan ikhlas kepada Allah. Sebab hanya Dia yang membuka, hanya Dia yang menyingkap, dan hanya Dia yang menaruh cahayanya ke dalam dada. Itulah penyingkapan terakhir, hati yang menjadi cermin bagi Allah yang Maha Cahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan ilmu hati bukan sekadar tentang pengetahuan, tetapi tentang keberanian untuk kembali pada sumber cahaya. Setiap langkah kita di dunia hanyalah jalan pulang menuju Allah, dan hati adalah kompas yang paling jujur untuk menunjukkan arah itu. Jangan pernah biarkan hatimu kosong, sebab disitulah Allah menitipkan rahasianya. Sebelum video ini berakhir, mari kita panjatkan doa bersama. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahayamu, lapangkan dada kami dengan rahmatmu, dan jadikan langkah-langkah hidup kami selalu menuju ridhamu. Berikan ketenangan kepada setiap penonton yang mendengarkan ini, jauhkan dari kesempitan hati, dan dekatkanlah kami semua kepadamu dengan cinta yang tidak pernah padam. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntun kita pada cahaya besar milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.